Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya. Hari ini aku mau buat konten, tapi kontennya tentang yang berbeda ya, tentang cerita-cerita atau cerpen-cerpen. Bisa itu cerpen horor, atau cerpen anak-anak, atau cerpen tentang dongeng rakyat dan sebagainya. Tergantung moodnya saya mau bacain konten apa. Dan kalian juga bisa request di kolom komentar mau minta dibacakan konten tentang apa ya guys. Ini untuk konten ini ada konten perdana saya, dimana saya akan membacakan suatu kisah ya, atau suatu kisah cerpen pendek horor ya. Semoga kalian semuanya suka. Mohon dimaklumin ya kalau misalnya ada kata-kata yang masih belitut-belitut, kata-kata atau gimana yang masih belum bagus ya guys. Oke, cekidot ya, langsung aja ke to the point aja ya guys. Kita akan mulai ceritanya tentang cerita horor. Ini cerita diangkat dari kisah nyata ya guys, yaitu dengan kakak yang bernama Kakak Wulan. Saya samarkan namanya ya. Judulnya tentang warung misterius. Wah, bisa kebayang ya ceritanya warung misterius seperti apa ya. Nah, waktu itu guys, waktu liburan panjang tahun-tahun kemarin itu, kakak Wulan ini bersama keluarganya ini, dia itu kan ingin pulang kampung guys. Nah, yang kebetulan pulang kampungnya itu di daerah Ciamis. Nah, kebetulan dia berangkat dari daerah mana sih, Jawa ya, dia daerah Jawa lah, Jawa mana saya gue kurang paham ya. Nah, mereka berangkat sampai di kampungnya neneknya itu sudah tengah malam guys. Sudah tengah malam, itu sekitar jam 2-an lah ya. Nah, kebetulan mereka kan bawa mobil sendiri tuh. Mereka merasa ayahnya ini pengen buat hajat gitu. Pengen buat hajat dan pengen beristirahat lah sebentar. Kebetulan sebelum masuk kampungnya si neneknya ini, itu ada sebuah warung guys. Sebuah warung yang biasa lah, warung di ala-ala kampung kan kalau udah malam tuh biasanya remang-remang gitu ya. Tapi di situ kelihatannya ada warung cerah, ada anaknya, ada ibunya, ada istrinya, ada anak-anaknya gitu kan. Di situ kayak kelihatannya ramai gitu ya. Nah, ketika itu mereka turun, lalu minta permisi dong, mau izin ke kamar mandi gitu kan. Setibanya ayahnya turun, ayahnya bengong melihat si laki-laki ini. Dia mukanya datar, kayak kelihatan sinis gitu deh ya. Maaf pak, punten, saya mau ini pak, mau numpang kamar mandi soalnya udah kebelet, katanya si ayahnya si Ulan ini. Kemudian mereka masuklah ke ya, terus diizinkan, dianggukan. Oh iya silakan gitu kan. Ketika mereka buang hajat selesai, lalu di situ kan memang mereka jualan juga sih ya. Yang pemilik warung ini memang kan warung-warung yang jualan segala macam, kayak makan makanan malam gitulah, kayak goreng-gorengan, rokok, kopi gitulah ya, yang bapak-bapak sering nongkrong gitu kan. Nah, mereka tuh membelilah gorengan di situ tuh. Yaudah bu, bungkus aja, karena ngerasa nggak enak kali ya, karena udah numpang kamar mandi tapi nggak beli apa-apa gitu kan. Jadi mereka tuh ngerasa nggak enak, ya udahlah beli aja gitu sebagai rasa terima kasih si bapak ini. Jadi si ibunya itu memutuskan untuk membeli saja dagangan ibu ini agar laku gitu kan. Akhirnya dibungkuslah beberapa gorengan dan dikasihlah uang, lalu dikembalikan. Nah, singkat cerita guys, ketika mereka sudah naik mobil, semuanya selesai pulang ke kampung, langsung berangkat lagi menuju kampung neneknya tersebut. Nah, ya mereka nyampainya kan udah tengah malam banget, mereka sudah lelah, udah capek, jadi nggak sempet cerita apapun sama si nenek dan kakeknya yang di sana. Jadi mereka langsung tidur dan istirahat lah. Kemudian kalian tahu setelah paginya bangun guys, mereka bangun
bangun, setelah itu mereka sarapan, lalu mereka ingat dong, oh iya kan tadi malam beli gorengan ya, ya coba-coba diambil gitu kan. Akhirnya lalu si ibu ini buka percakapan lah, iya ini tadi ayah kebelet lalu mampir di warung yang ada di ujung sana loh. Nek, ada warung ya di perempatan yang di sebelah sana. Warung mana? Kata neneknya. Ada loh nek, dekat pohon itu. Katanya, yang di sebelah sana tuh, katanya seperti itu. Yang kira-kira 300 meter lah dari rumah si nenek gitu kan. Warung itu, bukannya warung itu sudah nggak ada lagi? Ah, ada kok nek, yang tadi malam kita mampir karena ayah udah kebelet. Makanya kita mampir ke situ loh nek. Warung yang di dekat itu kan, yang di perempatan itu. Iya, yang deket pohon besar. Iya nek, di situ katanya si istrinya itu sambil ngotot juga guys, karena mereka tuh memang bener-bener lihat itu ada warung, ada anak, ada istri, dan ada semuanya, ada goreng-gorengan, ada warung, pokoknya warung lengkap gitu kan. Lalu nenek pun heran, nak, di situ tuh udah nggak ada warung lagi loh nak, karena itu kejadiannya sudah 2 tahun lalu. Warung itu sudah terbakar karena yang punya itu dirampok ternyata guys. Di rumah itu dirampok oleh sekawanan kelompok maling, dan di Bun-Bun lah ya, di Bun-Bun, dan rumahnya pun dihancurkan atau dibakar, di warungnya pun dibakar seperti itu guys. Jadi mereka pun heran dong, dan mereka tuh terkejut. Oh iya deng, waktu itu kan kayak sempet beli gorengan gitu loh kan. Akhirnya mereka pun buru-buru melihat isi dalam gorengan itu ternyata apa guys? Ternyata isinya itu sudah hangus. Ya ampun, mereka pun terduduk, terdiam. Wow. Ternyata yang tadinya mereka nggak percaya tentang mistis ataupun tentang hal-hal yang goib, mereka pun terduduk dan sambil istirja. Astagfirullahaladzim, ternyata beneran ada ya. Terus mereka tuh langsung bulu kuduknya merinding semuanya. Ya Allah, kok bisa ya Pak, katanya kita ketemu hal-hal yang beginian. Iya Ma, katanya si papa. Akhirnya singkat cerita, mereka pun membuang tuh si gorengan, dan karena saking penasarannya mereka pun menuju ke tempat tersebut. Ternyata benar, tempat itu tidak ada sama sekali, alias zong. Dan mereka tuh sambil saling menatap, siapa yang aku lihat. Untung saja ya, untungnya mereka tuh tidak menampakkan diri dalam keadaan yang wajah-wajah yang menyeramkan ya. Mereka memang benar-benar menampakkan sebagai manusia utuh ya guys. Seperti itu guys ceritanya. Demikianlah cerita kali ini ya guys. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini hanya cerita untuk hiburan saja. Antara kisah nyata ataupun tidaknya saya juga tidak paham ya, karena itu juga saya dapat dari beberapa artikelnya. Ini aja untuk konten hiburan saja guys. Ya itu gitu aja ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan cerita aku selanjutnya ya guys. Bye bye.